diisi dengan doa bersama berharap kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Sejak pagi hari menjelang, jutaan orang mulai berdatangan menuju lapangan Monumen Nasional atau Monas di jantung kota Jakarta. Takbir! Mereka datang dengan menggunakan bus, sepeda motor, hingga berjalan kaki menuju Monas. Aksi damai dimulai pukul 8 pagi dengan tausiah dari sejumlah ustadz. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian turut hadir di mimbar aksi damai dan meminta masyarakat untuk menghargai proses hukum yang kini tengah berlangsung dalam kasus penistaan agama. Jelang siang, masa pun menggelar sholat Jumat berjamaah dengan tertib. Sholat juga diikuti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Doa dipanjatkan peserta aksi damai yang intinya berharap Indonesia tetap damai dan sejahtera. Usai sholat Jumat, masa pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo sempat memberikan kata sambutan dalam mimbar aksi damai 2 Desember. Joko Widodo menyampaikan apresiasi positif atas berlangsungnya damai dan tertibnya aksi damai kali ini. Pertama-tama, terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jamaah yang hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih dan selamat kembali ke tempat asal masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, saya ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena seluruh jamaah yang hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih dan selamat kembali ke tempat
tempat asal masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu bagaimana kondisi area Monas dan sekitarnya saat ini? Kita akan tanyakan langsung dengan reporter TV One Ejep S. Biasa. Dan selain juga pemirsa, nanti kita akan melihat kondisi di gudang Hotel Indonesia dan juga di Masjid Istiqlal. Kita terlebih dahulu menyapa Ejep S. Biasa yang berada di Monas, Jakarta. Ejep. Sinta dan Vivi, kondisi di Monas saat ini sangat kondusif karena memang sejak pagi digelar acara aksi damai 212 juga memang relatif kondusif, jadi tidak ada hal-hal yang menonjol berkaitan dengan proses pengamanan jalannya aksi damai yang berjalan sepanjang pagi hingga siang pukul 1 waktu Indonesia Barat tadi. Dan saat ini memang sedang digelar apel pasukan pengamanan dari TNI dan Polri yang dipimpin oleh Pangdam Jaya dan juga Kapolda Metro Jaya untuk mengevaluasi jalannya aksi damai yang sudah berlangsung sejak pagi hingga siang tadi. Mungkin dalam beberapa saat ke depan proses pengamanan akan selesai dan kawasan Silang Monas ini sudah steril kembali seperti biasa. Dan untuk mengevaluasi jalannya aksi damai yang berlangsung pagi hingga siang tadi, kami ingin berbincang dengan Kakor Lantas Mabes Polri, Irjen Pol Agung Budi, karena Pak Agung ini adalah termasuk yang bekerja keras untuk mendistribusi massa yang mengatur distribusi massa yang datang dari luar menuju Jakarta dan sekaligus kepulangan ke daerah masing-masing selain para peserta aksi damai yang berasal dari Jakarta. Pak Agung, selamat sore. Kami ucapkan terima kasih dan selamat tentu saja Pak Agung atas berlangsungnya aksi sangat damai, tidak ada insiden berarti dan tentu saja ini keberhasilan bersama Pak Agung. Pertama memang kita evaluasi. Saya tidak hanya monitor di Jakarta, jadi saya monitor juga saudara-saudara kita yang melaksanakan aspirasi di kota-kota besar, Medan, Palembang, Lampung, kemudian di Surabaya dan Bandung dan Makassar. Dari hasil laporan para direktur lalu lintas, alhamdulillah tidak ada kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan aksi. Ya, jadi alhamdulillah ada kecelakaan tadi dalam konteks bukan jadi tetap ada kecelakaan, tapi kaitan dengan konteks ini tidak ada. Kemudian yang kedua, dari perkiraan tadi saya lihat cukup banyak masanya, lebih dari 100.000 saya kira lebih. Dan saya tadi ketemu dengan PLT Gubernur, tidak ada satu pot pun yang tumbang, pot yang tanaman hias tidak ada. Kemudian tadi evaluasinya dari Gubernur menyampaikan ada 156 masyarakat yang masuk sakit, ada yang sakit mungkin kursi-kursi, dan 6 yang dirujuk ke rumah sakit Tarakan karena memang ada sakit yang diderita, tapi semuanya dalam proses yang baik. Kemudian sekarang kita konsentrasi bagaimana segera masyarakat kita segera kembali ke tujuan. Sebelum ke situ Pak Agung, barangkali boleh berbagi dengan pemirsa TV One. Bagaimana pengaturan, antisipasi, bahkan sekarang muncul isu bahwa sejumlah massa dicegat, dihambat oleh Polri agar tidak masuk ke Jakarta dan lain sebagainya. Bagaimana Anda memberikan jawaban atas tudingan-tudingan tersebut? Baik, jadi prinsipnya memang ada dilakukan pemeriksaan, tetapi dalam konteks menjabarkan pada saat konferensi pers di MUI, kalau tidak salah waktu itu Ustadz Bakhtiar Nasir menyampaikan bahwa peserta nanti 212 harus betul-betul tertib, tidak boleh membawa senjata tajam atau barang-barang yang membahayakan. Oleh karena itu di jajaran melaksanakan kegiatan itu dalam konteks adalah betul-betul harus steril, tidak ada barang-barang yang membahayakan. Tapi yang sudah selesai langsung terus jalan. Yang kedua juga dari aspek keselamatan di jalan, seperti juga pada saat kita mau mudik, kan kadang-kadang di stop oleh polisi. Sebetulnya untuk rehat atau beristirahat mungkin seperempat jam, setengah jam, terus itu dilanjutkan. Dan semuanya sudah sampai sekarang, sudah sampai semuanya di Jakarta dan sudah melakukan kegiatan dengan aman. Ini yang paling penting. Adakah temuan-temuan sajam yang berarti yang barangkali bisa menghambat proses aksi damai yang berlangsung hari ini? Kita tahu ada informasi ditemukan granat aktif di salah satu kawasan
Cengkareng misalnya atau yang lainnya. Dari temuan tim Anda di lapangan, apakah ada temuan-temuan berarti yang berkaitan dengan itu? Ya, memang yang dalam hasil video tidak ada Pak, seperti yang Pak Meledak itu tidak ada, tapi ada beberapa yang ditemukan membawa senjata tajam mungkin karena terbawa, tapi sudah kita himbau secara persuasif dan akhirnya diserahkan kepada petugas dan mereka menerima untuk melanjutkan perjalanan sampai Jakarta dan alhamdulillah semuanya aman. Jadi konteks menghambat itu karena lebih ke mensterilkan peserta aksi, keselamatan peserta aksi. Bukan seperti selama ini ada surat berantai agar PO bis untuk tidak memberangkatkan dan lain sebagainya. Anda menjamin itu tidak dilakukan oleh Polri? Betul. Saya kira sebenarnya Bapak Kapolri sudah jelas pada saat konferensi pers di MUI bahwa bantu kelancaran aktivitas masyarakat yang melaksanakan 212 ini dengan aman dan lancar. Jadi dijabarkan supaya aman dan lancar seperti itu. Dan sekarang semuanya sudah bisa menerima dan tadi ya, beberapa tokoh langsung ketemu saya menyampaikan terima kasih. Kemudian ada juga hambatan untuk pulang. Hambatan untuk pulang ternyata saudara kita juga berangkatnya tidak menggunakan bis semua, menggunakan kereta. Tapi pulangnya pengen menggunakan jalan darat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, ada 150 bis yang digunakan untuk kembali. Nah sekarang sudah dikerjakan. Ada 100 bis yang bisa digunakan untuk sampai Jawa Tengah, Pak. Jadi boleh digunakan dan gratis, tidak ada pungutan. Kan kita berikan, ya pemerintah memberikan itu. Ada 100 bis yang bisa sampai Jawa Tengah, yang 50 bis sampai Jabodetabek. Dan sekarang sudah bergerak. Perlakuan bagi peserta aksi damai yang tadinya berjalan kaki sampai ke Jakarta seperti apa? Sama, bisa menggunakan fasilitas itu. Dan itu sudah dikoreksi dengan panitia, sekarang sedang dalam proses kembali ke kampung masing-masing. Baik, pengembalian ini bukan sesuatu yang mudah barangkali Pak Agung, karena keluar dari Jakarta secara bersama-sama. Bagaimana rekayasa lalu lintas yang Anda lakukan bersama jajaran? Rekayasa memang sudah dilaksanakan, seperti juga pada saat kembalinya, ini sudah dalam proses. Tadi saya sudah putar, Pak. Semua sudah menuju tol, di arteri sudah sekarang Jalan Tamrin, Jalan Rasuna Said, Jalan Sudirman sudah normal seperti biasa.